Sejarah singkat Sumpah Pemuda. Bagi warga negara Indonesia, tanggal 28 Oktober pastinya menjadi hari yang bersejarah untuk rakyat Indonesia. Tanggal 28 Oktober adalah hari di mana dicetuskannya Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda memang dapat dilihat bahwa begitu luar biasanya perjuangan pahlawan Indonesia dalam membebaskan bangsa ini dan melawan para penjajah. Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh munculnya dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Bagaimana tidak, sejak zaman dahulu bangsa kita terpecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Pemuda menganggap keadaan tersebut membuat penjajah semakin mudah untuk melakukan politik adu domba, atau yang populer dikenal dengan nama politik Divided et Impera. Perlawanan terhadap penjajah pun sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan oleh perlawanan bangsa Indonesia yang kala itu lebih banyak bersifat fisik dan kedaerahan sehingga sangat mudah dipatahkan oleh penjajah. Para pemuda terpelajar menyadari kondisi ini dan mereka mulai berpikir untuk mengubah strategi perlawanan dari gerakan fisik menjadi gerakan politik. Maka bermuncullah beragam organisasi-organisasi kepemudaan di daerah. Beberapa di antaranya yang cukup terkenal adalah seperti berikut: Jong Java, Pemuda Jawa; Jong Sumatera, Bon, Pemuda Sumatera; Jong Minahasa, Pemuda Minahasa; Jong Celebes, Pemuda Sulawesi. Menyadari pentingnya persatuan, mereka menginginkan agar organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan itu melebur diri menjadi satu organisasi yang bersifat nasional untuk bersama-sama melawan penjajah. Sebab pengalaman mengajarkan bahwa organisasi bersifat kedaerahan sangat mudah dipatahkan oleh penjajah. Maka semua akhirnya bersepakat untuk melakukan Kongres Pemuda. Kongres itu dikerjakan untuk menyatukan organisasi-organisasi kepemudaan yang saat itu terpecah belah. Kongres Pemuda itu sendiri diselenggarakan di Jakarta dan terjadi sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda 1 berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda 2 berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda 2 tersebut, mereka mengeluarkan sebuah ikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda terkandung dalam putusan hasil Kongres Pemuda saat itu. Sumpah tersebut berintikan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Berikut ini selengkapnya isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia secara nasional untuk bersama-sama melawan penjajah guna menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan serta penindasan. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kalinya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda tetap selalu menyanyikannya. Jika kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai beberapa hal tentang Sumpah Pemuda, kita dapat mengunjungi Museum Sumpah Pemuda yang berada di Gedung Sekretariat PPI Jalan Keramat Raya,
nomor 106 Jakarta Pusat. Museum ini memiliki koleksi utama seperti biola asli milik Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan beberapa foto bersejarah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak sejarah pergerakan pemuda-pemudi Indonesia. Sejarah singkat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendekati masa akhir Perang Pasifik, kekuatan Jepang mulai melemah sehingga terancam kalah dari sekutu. Namun, Jepang tidak tinggal diam. Pemerintah Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dari Jepang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1945 di hadapan sidang parlemen Jepang. Janji itu diucapkan dengan tujuan agar bangsa Indonesia tetap membantu Jepang menghadapi sekutu. Sebagai realisasinya, dibentuklah Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melakukan beberapa sidang. Sidang BPUPKI pertama diadakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut beberapa tokoh menyumbang pandangannya mengenai rancangan dasar negara Indonesia seperti Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Soekarno. Sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, panitia merancang Undang-Undang Dasar menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Adapun hasil kerja panitia kecil yang dilaporkan tanggal 14 Juli 1945 adalah Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar batang tubuh. Setelah melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Keadaan Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan sidang selama 3 kali yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuk MPR dan DPR. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 menghasilkan pembagian wilayah Republik Indonesia terdiri dari 8 provinsi, menetapkan Komite Nasional, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 kementerian negara. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Widyodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya.
Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPU-PKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPU-PKI. Sidang BPU-PKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPU-PKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPU-PKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPU-PKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hebat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Cerdas. Kali ini kita akan belajar tentang proses pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang.
Sidang PPKI pertama menghasilkan keputusan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden I.R. Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. 3. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang kedua PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. 2. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Selanjutnya, persiapan yang kedua, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Langkah yang ketiga yaitu pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Yang keempat, yaitu pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah Indonesia. Bentuk pemerintah daerah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sebelum diamandemen. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945,
bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Hal ini diakibatkan oleh adanya keinginan Belanda kembali berkuasa di Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Upaya Belanda mendapatkan titik terang dengan adanya tentara sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang yang ada di Indonesia. Rakyat Indonesia dengan sekuat tenaga berupaya mempertahankan kemerdekaan. Salah satu cara adalah dengan mengadakan diplomasi atau perundingan dengan pemerintah Belanda. Jalur diplomasi ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan mempertahankan beberapa faktor. Para pemimpin Indonesia berupaya untuk memperkecil korban yang tewas. Selain itu, diplomasi dilakukan karena pada saat itu persenjataan yang berhasil dirampas dari Jepang belum mampu menandingi senjata Belanda yang ditopang oleh tentara sekutu. Adanya alur perundingan merupakan salah satu politik pencitraan Indonesia di dunia internasional. Perundingan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai. Setiap permasalahan diselesaikan dengan jalur damai, yaitu dengan cara perundingan. Selama berdirinya Republik Indonesia hingga pengakuan kedaulatan telah terjadi beberapa perundingan, dan berikut adalah perundingan yang dilakukan Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka di Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Anggota delegasi Indonesia antara lain Susanto Cipto Projo, Muhammad Rom, dan Aka Gani. Delegasi Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. Van Mock, Mas Van Pol, dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan Linggarjati antara lain: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam membentuk RIS, Indonesia harus bergabung dengan Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perdebatan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville. Atas usulan KTN pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Ali Sastro Amijoyo, Dr. Chowasik Lin, Muhammad Rom, Haji Agus Salim, Narsun, dan Insinyur Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, JHR van Vandenberg, Dr. Soumokil, Pangran Kartanegara, dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang pro terhadap Belanda. Dengan demikian Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia bisa dikuasainya. Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948, maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut dengan Perjanjian Renville. Pokok-pokok isi Perjanjian Renville antara lain sebagai berikut. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian ini dinilai sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia yang semakin sempit. Keadaan semakin bertambah parah ketika Belanda melakukan blokade ekonomi pada wilayah-wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Seperti pada perundingan Linggarjati, pada perundingan Revel ini bangsa Belanda mengingkari janjinya dengan cara melakukan agresi militer yang kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerbu ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri ditangkap oleh Belanda, sedangkan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman melakukan aksi perang gerilya. Perjanjian Rom-Royen. Perjanjian Rom-Royen, juga disebut Perjanjian Rom-Van Rooyen, adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Adapun hasil perjanjian Rom-Royen antara lain: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian pada tanggal 22 Juni sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak, dan India Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Terdapat banyak sekali dampak dari adanya perjanjian Rom-Royen kepada keadaan Indonesia. Isi perjanjian Rom-Royen termasuk pembebasan tahanan politik sehingga Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Yogyakarta setelah sekian lama diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibu kota sementara Indonesia. Terjadi penyerahan mandat dari Syarifuddin Prawira Negara sebagai Presiden Pemerintah Darurat Indonesia kembali kepada Soekarno. Yang paling mencolok dari dampak adanya perjanjian Rom-Royen ini adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Rom-Royen pun berujung kepada dilaksanakannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, dan menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pada konferensi meja bundar, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan anggota Muhammad Rum, Supomo, Jilainema, Ali Sastro Amijoyo, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Aka Pringgo Dikdo, Kolonel B. Simatupang, Sumardi, dan Insinyur Juanda. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Marseven dan wakil dari UNCI diketuai oleh Chridley. Adapun hasil dari konferensi meja bundar antara lain: 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama, kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. 3. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang India Belanda sebelum tahun 1949. Dan 4. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Tokoh nasional yang merumuskan Pancasila. Pancasila adalah salah satu hal penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan dasar negara kita. Sejarah kelahiran Pancasila tidak terlepas dari beberapa tokoh yang menjadi anggota BPU-PKI. BPU-PKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU-PKI dibentuk untuk menyusun berbagai rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia.
Pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI menggelar sidang untuk membahas poin-poin penting dalam dasar negara. Dalam sidang itu ada 3 tokoh nasional yang merumuskan Pancasila. Yuk kita cari tahu. 1. Muhammad Yamin. Beliau merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam sidang itu, beliau memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Saat berpidato, 5 dasar yang diberikannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tapi saat memberikan usulannya dalam bentuk tertulis, gagasan ini berubah. Usulannya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Dr. Supomo. Sama seperti Muhammad Yamin, beliau juga memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara. 5 rumusan itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno. Selain Muhammad Yamin dan Dr. Supomo, Insinyur Soekarno juga ikut merumuskan dasar negara. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan 5 butir gagasan mengenai dasar negara. Gagasan itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Tapi akhirnya, dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Dari sidang BPUPKI itulah akhirnya Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara kita dan digunakan hingga sekarang.